Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa dalam acara Renungan 4 Menit dengan mengambil tema Kasih yang Memberi Pengharapan. Saat ini kita sudah berada di penghujung masa Prapaskah dan sebentar lagi kita akan memasuki masa Pekan Suci. Selama masa Prapaskah kita merenungkan dan menghayati kisah sengsara Tuhan melalui ibadat jalan salib. Dalam peristiwa penyaliban ini yang menarik adalah mengapa Tuhan membiarkan putranya menderita sengsara sampai mati tergantung di kayu salib? Dan mengapa Yesus yang juga Tuhan mau mengalami semuanya itu? Satu kata jawabannya yaitu kasih. Kasih Tuhan kepada manusia, kepada kita semua inilah yang melatar belakangi peristiwa penyaliban Yesus Sang Putra Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Allah tidak menghendaki manusia dan dunia itu musnah oleh karena dosa manusia. Akan tetapi Allah ingin agar umat ciptaannya itu kelak memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Allah mengorbankan putranya yang tunggal, mengalami penderitaan dan wafat di kayu salib, sebagai silih atau penebusan dosa-dosa umat manusia. Kita adalah orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Artinya kita adalah orang-orang yang percaya. Sebagai orang yang percaya hanya punya satu tujuan hidup, yaitu kelak akan memperoleh kehidupan yang kekal, dan hidup kekal itu hanya diperoleh dari belas kasih Allah. Allah berkehendak dengan kasih-Nya agar umat manusia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan umat yang percaya mempunyai harapan kelak akan memperoleh kehidupan kekal pula. Apakah bagi orang yang percaya saja Tuhan pasti akan memberikan kehidupan yang kekal? Tentu tidak. Memang benar kasih Allah itu memberikan harapan bagi kita yang percaya. Akan tetapi iman yang kuat dan besar saja tidak cukup untuk bekal perjalanan menuju kehidupan kekal. Masih ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu perbuatan baik. Seperti dikatakan dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Inilah kenyataan hidup yang kita jalani. Kita memang orang-orang yang sungguh percaya. Kita adalah pengikut Kristus. Akan tetapi kita masih sering tidak bisa menghargai kasih Allah. Kita masih sering terjebak dan bahkan mungkin dikuasai oleh nafsu dunia atau dikuasai oleh kedagingan kita. Kita sering kurang bisa menghargai kasih Allah, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran kita. Cemburu, iri hati, sombong, ketamakan, keputusasaan, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita lakukan yang menjadikan kasih Allah kurang bermakna dalam kehidupan kita. Lantas apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi hal ini? Ada dua hal penting yang dapat dan harus kita lakukan, yaitu meningkatkan intensitas hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua dengan kerendahan hati membangun relasi yang baik dengan sesama. Dengan menjalankan kedua hal itu, kita berharap hidup kita berkenan di hadapan Allah dan sesama, sehingga kita layak dan pantas untuk memperoleh belas kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, semoga permenungan ini dapat membantu kita dalam menghargai kasih Allah, sehingga kita bisa berharap kelak dapat memperoleh kehidupan yang kekal seperti yang diharapkan oleh Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.